Karena acara pelelangan telah selesai dan Kinan telah mendapatkan apa yang ia cari, akhirnya mereka pun beranjak untuk pulang. Namun di sini Nan Gongcheng berkata jika Kinan harus hati-hati untuk kedepannya. Namun Kinan tetap mengabaikannya dan tak memperdulikannya. Kinan pun mengajak Bai Heng untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, Bai Heng meminta Kinan untuk menengok ke belakang. Ternyata di belakang para tetua dari Wild Hall sengaja mengantarkan Kinan untuk pulang. Kinan pun berterima kasih kepada para tetua Wild Hall. Ia pun berkata jika ada pelelangan lagi jangan lupa untuk memberitahunya. Seketika para tetua Wild Hall pun jadi soak men. Karena jika setiap pelelangan ada Kinan maka barang-barang mahal akan didapatkan oleh Kinan secara gratis. Singkat cerita, Kinan dan Bai Heng telah berada di perjalanan. Di sini Bai Heng berkata, "Tuan muda Kinan, kedua gunung ini adalah Gunung Domain Luar dan Gunung Domain Dalam. Masing-masing merupakan tempat tinggal para murid luar. Seluruh tempat tercangkup dalam aprai pembatas untuk menghentikan orang lain memata-matai. Tempat tinggal Gunung Domain Luar dan Gunung Domain Dalam dikelompokkan ke dalam tempat tinggal pertama, tempat tinggal kedua, tempat tinggal ketiga." "Apa pentingnya pengelompokannya seperti itu?" tanya Kinan kepada Bai Heng. Bai Heng jawab, jika itu sangat penting, karena aura kediaman pertama 5 kali lipat dari aura kediaman kelima. Apalagi sekarang Kinan telah berada di peringkat 5 murid luar, dan Kinan diizinkan untuk tinggal di kediaman kelima domain luar. Kinan kemudian menanyakan tentang peringkat Nan Gongcheng. Bai Heng menjelaskan jika Nan Gongcheng berada di peringkat pertama dan tinggal di kediaman pertama. Mendengar hal tersebut, Kinan bergumam jika dirinya harus segera meningkatkan kekuatan untuk menyusul Nan Gongcheng. Singkat cerita, tibalah mereka di kediaman baru Kinan. Di tempat itu, Kinan merasakan aura yang luar biasa. Ia pun berpikiran jika di dalam kediaman kelima saja auranya sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan kediaman pertama yang auranya 5 kali lipat lebih banyak dari kediamannya saat ini? Kemudian Bai Heng meminta izin kepada Kinan untuk pergi. Kinan pun berterima kasih kepada Bai Heng karena telah memandunya selama ini. Singkat cerita, Kinan telah berada di dalam rumahnya dan mengeluarkan apa yang ia dapat dari pelelangan. Kinan di sini sudah tahu manfaat barang yang ia dapatkan dari pelelangan. Namun yang membuatnya penasaran adalah ginseng yang ia beli. Dalam hati Kinan ia bergumam, "Menurut mata ilahiku, jumlah kekuatan yang tersimpan di dalam ginseng ini sangat besar, tapi kekuatannya sedang dalam keadaan tertidur." Kemudian Kinan pun memikirkan cara untuk membangkitkan kekuatan ginseng itu. Lalu ia pun menemukan cara yaitu dengan memberikan ginseng tersebut darah miliknya. Setelah setetes darah Kinan diberikan kepada ginseng tersebut, ginseng itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat silau. Tapi tiba-tiba barang-barang Kinan yaitu bunga 7 warna, ambergris, pil emas 9 rotasi, dan 8.000 pil Martial Emperor milik Kinan diserap habis oleh ginseng tersebut. Kinan pun menjadi marah besar dan memukul ginseng itu. Namun Kinan malah terpental setelah meninju ginseng itu. Ia pun kemudian mengeluarkan pedang miliknya. "Bangsat, kembalikan barang-barangku!" teriaknya. Namun ketika Kinan akan menyerang ginseng itu, tiba-tiba ginseng itu mengeluarkan aura. Kinan bergumam, "Ada aura. Apa yang terjadi? Apakah ada orang di dalam ginseng kuno ini?" Kinan kemudian menggunakan mata ilahinya untuk melihat ke dalam ginseng tersebut. Dan ternyata betul saja ada seorang wanita di dalam ginseng tersebut. Kemudian wanita yang ada di ginseng itu pun berkata, "Apa yang kau lihat? Berhenti mengintip sang putri ini, karena energiku masih kurang. Aku akan tertidur lelap. Kamu sebagai budakku mulai hari ini, dan seterusnya bantu aku mencari pil yang banyak ya," ucap wanita tersebut yang berada di dalam ginseng. Kinan merasa jengkel hingga urat kepalanya terlihat. "Apa? Seorang putri? Aku adalah budakmu, membantumu mengumpulkan pil." Lalu Kinan menyerang ginseng kuno itu menggunakan pedangnya lagi. Di luar tempat tinggal Kinan, banyak murid yang merasakan kekuatan Kinan yang begitu besar. Bukan hanya para murid biasa, Nan Gong Ersao juga ada di sana. Mimik muka yang masih kesal kepada Kinan dan rasa bencinya terhadap Kinan tergambar jelas di raut mukanya. Kembali ke Kinan, terlihat cucuran keringat mengalir di sekujur tubuh Kinan. Nampak Kinan merasa kelelahan, dan ia juga merasakan baru kali ini dirinya merasa tidak berdaya seperti itu. Ia sangat kesal dengan keadaan tersebut. Lalu ia bergumam, "Tunggu saja sampai kau keluar dari ginseng kuno ini. Aku pasti akan membuatmu membayar ketika saatnya tiba." Lalu ia pun memutuskan untuk berkultivasi. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu. Selama 10 hari, Kinan berkultivasi. Sekarang ia pun telah menerobos lapisan ke-9 body tempering.
Ia pun bergumam, dengan kekuatanku saat ini bersama dengan tahap pertama ranah arkane dan teknik Heavenly Accumulating Strike pasti cukup untuk menangani Nan Gongcheng. Namun karena Nan Gongcheng telah mencapai setengah Xiantian, karena hanya selangkah dari ranah Xiantian, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada ranah body tempering lapisan 10. Setelah bergumam seperti itu, Kinan kembali merasa kesal, karena jika bukan karena ginseng kuno itu, mungkin kekuatannya akan mengungguli Nan Gongcheng. Tapi karena ia tidak berdaya terhadap ginseng kuno itu, Kinan memutuskan keluar ruangan untuk berlatih. Di saat sedang berlatih, Kinan mendengar pengumuman jika semua murid harus keluar dari pengasingan dan berkumpul di dojo, karena akan ada senior yang akan memberi pelajaran. Awalnya Kinan ogah, namun setelah mendengar jika yang tidak datang akan didenda 10.000 pil Xiantian, akhirnya mau tidak mau Kinan pun pergi. Di dojo yang diberitahukan terlihat sudah banyak murid domain luar yang sudah berkumpul. Salah satu murid berkata jika yang akan melatih mereka adalah Ling Hong. Ling Hong sendiri adalah murid domain dalam yang berada di peringkat 10 dan martial soul yang ia miliki adalah level Huang tingkat 9. Kemudian seseorang datang dengan begitu cepat, ia pun berkata, "Semuanya diam, jika ada yang berbicara maka akan merasakan tombakku." Dan ini adalah Ling Hong. Kemudian Ling Hong berkata, "Aku di sini untuk mengajari kalian. Aku tidak memberi kalian pelajaran untuk berkultivasi atau teknik bela diri. Aku di sini hanya untuk memberitahu kalian seberapa besar dunia ini. Kalian semua harus mendengarkanku. Jika tidak, kalian akan merasakan tombak milikku." Para murid sangat kaget mendengar ucapan Ling Hong. Namun, Kinan yang sedari tadi memperhatikan Ling Hong, dengan mata ilahinya ia bergumam, "Senior Ling Hong ini cukup menarik. Tidak hanya mencapai tingkat ranah Xiantian level 6, tapi dia juga mencapai tingkat pertama ranah arkane. Dan jika kekuatan itu digabungkan, itu akan sangat menakutkan," gumam Kinan. Kemudian Ling Hong pun menjelaskan, benua Changlan dibagi menjadi distrik atas dan distrik bawah. Distrik atas sangat besar, dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak kultivator yang kuat. Sebaliknya, distrik yang lebih rendah, seperti perbedaan antara rawa dan lautan, itu bisa dianggap sebagai hutan belantara. Sekte Lingzhou kita berada di distrik bawah. Distrik bawah memiliki lebih dari 100 negara dan lebih dari 500 sekte. Sekte ini memiliki level yang sama dengan sekte kita. Di atas 500 sekte, ada 3 tempat suci. Semua sekte dikelola oleh 3 tempat suci ini. Di distrik bawahan mereka dianggap sebagai yang terkuat oleh kultivator biasa. Kemudian Ling Hong menunjuk Kinan dan berkata, "Hei, tolong beritahu aku, berapa banyak ranah yang ada dalam kultivasi?" Kinan kemudian menjawab, basis kultivasi, ke ranah body tempering, ranah Xiantian, ranah martial emperor, ranah martial ancestor, ranah martial dominator, ranah martial progenitor, dan ranah martial god. Dan setiap tingkatan dibagi menjadi 10 lapisan, jawab Kinan. Kemudian Ling Hong berkata, "Ya, ranah kultivasi dibagi menjadi 10 level, masing-masing ranah memiliki kekuatan 10 kali lipat." Pemimpin sekte Lingzhou kini telah mencapai puncak di ranah martial ancestor. Namun di distrik atas ada ranah martial god yang legendaris. Sekarang kalian harus mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Setelah bergabung dengan sekte Lingzhou, jangan berasumsi bahwa kalian seorang yang hebat. Hanya dengan bakat kecil kalian, kebenaran yang sesungguhnya itu bahwa kalian adalah seekor semut, ucap Ling Hong. Kemudian Ling Hong pun memberikan sebuah lencana kepada Kinan. Lencana tersebut bisa Kinan pakai untuk menemuinya kapan saja. Semua orang bertanya-tanya tentang lencana yang diberikan Ling Hong kepada Kinan. Lalu di sini Kinan bergumam, memang seperti yang dikatakan senior Ling Hong, dunia ini sangat besar. Melihat seluruh benua, sekte Lingzhou adalah tempat di mana baru saja dimulai. Yang paling penting sekarang adalah mengatur kembali hati seni bela diri kita dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, tutur Kinan dalam hatinya. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Kinan, berhenti di sana!" Kinan pun menoleh ke sumber suara. Ternyata orang tersebut adalah Nangong Ersao. Ersao pun berkata lagi, "Sebelumnya dengan latar belakangmu kau berani menggertakku di Well Hall. Dalam hal kultivasi aku bukan lawanmu, tapi aku bukanlah orang yang bisa digertak dengan mudah. Jika kau pintar kau akan berlutut dan minta maaf," ucapnya. Para murid yang lain terkejut karena Gong Ersao membawa pasukan 5 macan pengganggu. 5 macan pengganggu dikenal sangat kuat sehingga para murid yang lain seketika ketakutan.
Namun Kinan di sini tetap mengabaikan Ersao. Ia pun mencoba untuk pergi. Tapi di sini Ersao mencoba mendekriminasi Kinan. Ia berkata, apakah Kinan takut? 5 macan pengganggu juga berkata, mencoba melarikan diri dari telapak tangan kita. Aku mendengar kau menjadi juara pertama di kompetisi murid baru. Dan kau telah mendapat manfaat luar biasa kan? Jika kau cerdas, serahkan 100.000 pil Xiantian, pil emas 9 rotasi, dan kantong penyimpanan. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena tidak mengingatkanmu, ucapnya. Pil, aku tidak punya pil yang tersisa. Sepertinya duel persahabatan bersama kalian berlima adalah satu-satunya cara, jawab Kinan sambil mengeluarkan auranya. Lalu ketua dari 5 macan pengganggu berkata, setelah melihat Kinan mengeluarkan kekuatan pertama ranah arkanenya. Aku tidak menyangka bahwa kau telah mencapai tahap pertama ranah arkane. Tapi aku tidak peduli, kami berlima akan menggabungkan kekuatan untuk menghancurkanmu, ucapnya. 5 macan pengganggu pun menggunakan formasi mistik 5 elemen elemental. Formasi ini adalah metode upright. Hanya para ahli ranah Xiantian yang dapat menghancurkan formasi mistik 5 elemental ini hanya dengan kekuatan yang kasar. Jika seorang ranah Xiantian biasa, maka tidak bisa menghancurkan formasi ini. Di sini Ersao pun berkata kepada Kinan, Kinan, apakah kau melihat itu? Ini yang kau dapatkan karena menggangguku. Seperti yang murid lain katakan, kau tidak bisa mematahkan 5 elemen elemental ini. Hari ini aku tidak hanya akan mengalahkanmu dengan serius, tetapi juga mengambil pil milikmu dan akan mempermalukanmu. Bacot idiot, ucap Kinan. Kinan pun menyerang 5 macan pengganggu itu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu cara menghancurkan upright mistik 5 elemen elemental ini, ucap Kinan. Begitu pula dengan 5 macan pengganggu, mereka juga mulai menyerang Kinan. Ayo kita serang dia bersama. Ingin mematahkan upright 5 elemen elemental milikku hanya dalam mimpimu. Kinan di sini hanya membutuhkan satu gerakan dari jurusnya, dan alhasil 5 macan pengganggu yang menggunakan formasi upright 5 elemen elemental yang katanya kuat mampu Kinan tumbangkan dengan mudah. Ersao pun mengangkat mulutnya. Upright 5 elemen elemental telah dihancurkan, ucapnya tak percaya. Murid yang lain pun berkata, itu sangat hebat, metode upright ini. Bahkan Nan Gongcheng tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana kau bisa mematahkan upright mistik 5 elemen? Ucap ketua 5 macan pengganggu. Kinan dengan wajah yang menyeramkan memandang para macan pengganggu dan ia juga mengeluarkan aura membunuhnya. 5 macan pengganggu sangat ketakutan. Ia berkata, Kinan, apa yang kau coba lakukan? Ini adalah tempat latihan. Kau tidak bisa melanggar peraturan. Kalau tidak, kau akan dihukum oleh sekte. Awalnya aku tidak ingin buang-buang waktu dengan kalian. Apa yang tidak kusangka adalah kalian ingin benar-benar mengambil pilku. Kinan kemudian menghajar ke 5 macan pengganggu tersebut. Ia pun menatap Nanggong Ersao dan berkata, Nanggong, sekarang giliranmu. Ersao pun sangat ketakutan. Kakak Kinan, Tuan Muda Kinan, jangan pukul saya. Tuan Muda, ini semua pilku. Mereka semua milik Anda. Saya tahu saya salah, jangan pukul saya. Ucapnya gemetaran. Namun Kinan sudah marah besar. Ia pun kemudian menghajar Nanggong Ersao hingga bonyok. Setelah menghajar Nanggong Ersao, singkat cerita, Kinan kembali ke kediamannya. Kinan melihat ke arah gingseng kuno. Ia pun berkata, terakhir kali ada kecelakaan. Kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu menyerap pilku lagi. Tunggu sampai aku meningkatkan kekuatanku. Aku pasti akan menghancurkanmu dan melihat apa yang bersembunyi di dalamnya. Kemudian gingseng kuno tersebut mengeluarkan aura. Lalu ia pun menyerap lagi pil milik Kinan. Kinan benar-benar murka kali ini. Ia pun mengeluarkan pedang 7 dosa besar dan menyerang gingseng kuno itu. Setelah menerima serangan Kinan, gingseng itu berkata, aku tidak ingin mencuri pilmu setelah melihatmu dalam keadaan menyedihkan. Siapa suruh kau berani menantangku? Jadi aku hanya sedikit menghukummu. Selain itu, cepat dan temukan lebih banyak pil untukku. Jika tidak, maka kamu akan menerima kemurkaan putri ini. Kinan semakin murka kepada gingseng tersebut. Kau telah menelan begitu banyak pil milikku, dan kau masih ingin aku untuk terus mencarikan banyak pil untukmu? Apakah kau pikir kau adalah seorang putri? Kinan kembali menyerang gingseng tersebut. Namun ketika ia akan melakukannya, seseorang memanggil Kinan. Kakak Nan, kami kembali. Kinan pun mengurungkan niatnya untuk menyerang gingseng kuno tersebut. Namun dalam hatinya ia masih kesal kepada gingseng itu. Ia pun pergi keluar untuk melihat siapa yang datang. Dan yang datang adalah Xiaoleng dan Cuyun.
Di sini, Xiaoleng sangat terkejut melihat Kinan yang telah menerobos body tempering lapisan ke-9. Ia pun sangat sedih karena kekuatannya masih jauh berada di bawah Kinan. Kemudian Chuyun di sini berkata tentang kompetisi. Junior Kinan, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi domain luar? Apa itu kompetisi domain luar? Tanya Kinan. Kemudian Xiaoleng menjelaskan, ada kompetisi di antara para murid luar setiap 3 bulan yang diadakan secara khusus oleh sekte untuk menguji kekuatan para murid. Dalam kompetisi ini, jika kamu memperoleh rank 5 tempat teratas, maka kamu akan mendapatkan manfaat besar. Tidak hanya itu, peringkat kompetisi akan mempengaruhi peringkat domain luar. Karenanya, jika kamu ingin tinggal di tempat yang lebih baik, kamu harus mengikuti kompetisi ini. Mendengar kata hadiah, mata Kinan berbinar-binar dan telinganya pun membesar. Namun ketika ia ingat kepada gingseng kuno yang telah menyerap begitu banyak pil miliknya, ia pun menjadi kesal kembali. Melihat sikap aneh Kinan, Chuyun bertanya ada apa dengannya. Kinan pun meminta mereka untuk menghiraukannya dan melanjutkan penjelasannya. Xiaoleng pun kembali menjelaskan jika kompetisi domain luar masih 10 hari lagi. Selain itu, senior Huang Long telah mengasingkan diri. Selain itu, dia memberitahuku untuk mengatakan kepadamu jika ia ingin melawanmu di kompetisi ini. Mendengar Huang Long ingin melawannya, Kinan pun bersemangat dan akan mengikuti kompetisi tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat Ersao yang sedang mengadu kepada Nan Gongcheng jika dirinya telah dihajar oleh Kinan. Nan Gongcheng yang mempunyai dendam juga kepada Kinan, ia bergumam, "Tunggu saja Kinan, aku akan menghancurkanmu tanpa belas kasihan. Kali ini dalam kompetisi domain luar, aku harus memenggalmu," ujarnya. Singkat cerita, 8 hari telah berlalu dan terlihat di sini Kinan masih berkultivasi. Dan akhirnya ia pun menerobos ke ranah body tempering lapisan ke-10. Setelah selesai berkultivasi, Kinan kemudian memikirkan tentang lawannya yang akan dia hadapi di kompetisi nanti. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku harus melawan Ling Zong lagi, aku bahkan tidak perlu menggunakan teknik accumulating strike ataupun martial soulku. Aku bisa dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Namun jika aku menghadapi lawan yang ada di ranah Xiantian, aku akan kesulitan menghadapinya. Huang Long dan Nan Gongcheng pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi domain luar, dan sangat mungkin jika mereka berdua telah berada di ranah Xiantian. Jika begitu, apakah aku mampu untuk menghadapinya? Karena ragu akan kekuatannya saat ini, jika harus melawan seseorang yang berada di ranah Xiantian, Kinan pun kembali teringat kepada gingseng kuno yang telah memakan semua bab miliknya. Ia pun kembali kesal dan menyalahkan gingseng kuno tersebut. Tapi gingseng kuno tersebut berkata, "Ini adalah kehormatan bagimu bahwa aku sang putri bersedia memakan pil milikmu. Beberapa orang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, meskipun mereka rajin berkultivasi. Karena itu kau harus berterima kasih dan melayaniku dengan baik," ucapnya. Mendengarkan apa yang diucapkan gingseng kuno tersebut, Kinan semakin kesal. Gingseng kuno itu pun kembali berkata, "Namun kau sebagai budak, aku tidak ingin melihatmu menderita. Aku akan memberimu beberapa manfaat." Lalu gingseng kuno itu mengeluarkan energi yang masuk ke dalam tubuh Kinan. Kinan sangat terkejut. "Apa ini?" ucapnya. "Aura yang begitu murni, bahkan bunga teratai emas berkelopak 3 tidak semurni 1/10 aura ini." Gingseng kuno kemudian berkata, "Heleh, itu adalah setetes cairan spiritual atapistik, hadiah yang diberikan putri ini. Kau harus segera berkultivasi dan menyerap auranya." "Sungguh aura yang dahsyat, bodoh amat, sebaiknya aku harus segera berkultivasi," ucap Kinan. Kemudian ia pun berkultivasi. Setelah beberapa jam kemudian, Kinan akhirnya berhasil menerobos ranah setengah Xiantian. Lalu Kinan berkata, "Akhirnya aku telah mencapai ranah setengah Xiantian. Setelah 1 hari berkultivasi, aku telah mencapai ranah setengah Xiantian. Kekuatan yang terkandung dalam setetes cairan spiritual atavistik ini sangat kuat." Lalu Kinan melihat ke arah gingseng kuno. Ia pun berterima kasih. Ia berkata jika ternyata gingseng kuno itu tak seburuk apa yang ia pikirkan. Singkat cerita, kompetisi murid luar pun akan segera dimulai. Terlihat para peserta sudah banyak berkumpul di sana, termasuk Kinan. Di sini Kinan bergumam, "Ini layak untuk kompetisi domain luar. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, kekuatan para peserta setidaknya di ranah body tempering lapisan 7. Tiba-tiba orang-orang berteriak, "Nan Gongcheng ada di sini." Kinan melihat ke arah Nan Gongcheng dan menyadari jika Nan Gongcheng telah bertambah kuat. Namun ia tidak merasa takut, tapi dirinya terlihat sangat bersemangat. Kemudian Xiaoleng dan Chuyun pun ada di sana dan memanggil Kinan. Di sini Kinan sedikit menggoda Xiaoleng dan Chuyun dengan berkata, "Apakah kalian mempunyai kepercayaan diri untuk mengambil posisi kelima milikku?" ucapnya.
Ya, ada, walaupun cuma sedikit saja. Selain itu, Nan Gongcheng peringkat pertama, peringkat kedua Huang Long, dan Mo Jisan peringkat ketiga semuanya memiliki martial soul level Huang tingkat 9. Selain itu, Su Yu yang berada di peringkat keempat juga memiliki martial soul level Huang tingkat 8, dan kultivasinya berada di lapisan 10 body tempering. Singkat cerita, penatua sekte pun sudah hadir. Kemudian ia pun berkata, kompetisi murid luar kini dimulai. Kompetisi dibagi menjadi 2 putaran. Sekarang saya akan memberitahu kalian hadiah untuk 5 tempat teratas. Sebelum menjelaskan detail dari 2 putaran yang berbeda. Tempat kelima akan mendapatkan 10.000 pil Xiantian. Tempat keempat 20.000 pil Xiantian. Tempat ketiga 30.000 pil Xiantian. Tempat kedua 50.000 pil Xiantian. Dan untuk tempat pertama adalah 100.000 pil Xiantian dan pil Prosperous Emperor. Mendengar hadiah yang diumumkan terdapat pil Prosperous Emperor, para peserta sangat terkejut. Hal yang membuat mereka terkejut adalah karena jika seseorang memakan pil Prosperous Emperor, maka kesempatan mereka untuk mencapai ranah Martial Emperor akan meningkat sebesar 50%. Lalu tetua lanjut berkata, tidak hanya itu, pemenang 5 besar kompetisi juga akan mewakili sekte Lingzong di Martial Serendipity Pavilion yang akan datang. Terlihat Huang Long di sini sangat bersemangat. Kemudian Cuyun menjelaskan tentang Martial Pavilion Serendipity. Di kerajaan Lou He ada tempat misterius yang dikenal sebagai Martial Pavilion Serendipity. Pavilion itu hanya bisa diakses selama 2 tahun sekali, dan hanya mereka yang memiliki token unik dan basis kultivasi ranah Xiantian yang diizinkan masuk. Rumor mengatakan bahwa mereka yang masuk akan mendapatkan manfaat yang besar. Banyak murid yang kembali dan kultivasinya meningkat 3 kali lipat. Mendengar penjelasan dari Cuyun, Kinan dan Xiaoleng sangat terkejut karena Martial Pavilion Serendipity sangat menarik. Kinan di sini bertekad akan menjadi yang pertama di kompetisi domain luar kali ini. Kemudian babak pertama pun akan dimulai. Namun Mimin, cukupkan dulu sampai di sini.